Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang simulasi AKM tentang survei karakter ya. Di dua video sebelumnya sudah dibahas tentang literasi membaca dan numerasi. Ya, jadi sudah ada, silakan dicek ya. Sekarang kita masuk di survei karakter ya. Jadi link untuk download materinya ini ada di deskripsi ya, boleh di-download, silakan. Oke, soal yang pertama, Marlina menemukan uang yang jatuh di halaman sekolah. Ia ingin mengembalikan uang tersebut, namun ia tidak tahu siapa pemiliknya. Apa yang dilakukan oleh Marlina ya? Pertama kita cek kemungkinan yang paling tepat ya. Yang jelas membawa pulang ini bisa ya, tetapi kurang tepat ya. Jadi nanti dituduh malah dia mengambil uang tersebut, atau nanti malah muncul niat yang lain ya, niat yang buruk. Maka membawa pulang bukan pilihan yang paling tepat. Menyerahkan kepada guru ya bisa jadi benar ya, karena guru yang ada di sekolah yang lebih tahu, yang punya akses untuk bisa mempublis ke umum siapa yang memiliki uang tersebut. Bertanya kepada beberapa teman mungkin bisa jadi benar, tapi bisa jadi blunder juga ya kalau teman-temannya justru ada yang asal mengaku ya. Kalau menyerahkan ke guru kan bisa divalidasi oleh guru apakah uang tersebut memang miliknya ya. Kalau tanya ke teman langsung bisa saja berbohong. Membiarkannya saja tentu saja salah ya. Jadi untuk jawaban ini yang paling tepat adalah menyerahkan kepada guru. Ya, oke, kira-kira seperti itu. Yang kedua, ketika hendak membuang botol plastik bekas minuman, Sarah kesulitan mencari tempat sampah. Ia melihat beberapa orang membuang sampah di pinggir jalan. Salah ya. Apa yang dilakukan Sarah? Memegang sampai menemukan tempat sampah. Benar. Membuangnya pada tempat yang tersembunyi. Salah. Membuang sampah di pinggir jalan tentu saja salah. Membawa pulang untuk digunakan kembali. Ya, jadi dua kemungkinan yang bisa jadi benar, karena ini kan botol plastik bekas minuman ya, bisa didaur ulang, bisa direuse istilahnya ya, digunakan untuk di rumah mungkin jadi tempat pensil, atau digunakan untuk percobaan, atau jadi hiasan ya, bisa jadi. Jadi antara A dengan D ya, yang mana yang lebih tepat? Oke, kalau melihat dari sisi lingkungan mungkin yang bagian D ya, yang paling tepat ya. Seperti itu, jika masih bisa digunakan kembali ya, tergantung juga dari botol plastiknya. Dan maksud dari digunakan kembali ini apa? Jangan sampai digunakan kembali, artinya digunakan kembali untuk tempat air minum, sedangkan ada botol-botol tertentu yang tidak bisa ya. Jadi diserahkan kepada penonton sekalian yang lebih tepat yang mana, antara A atau D. Oke, selanjutnya, Farah adalah teman sebangku Irma. Farah sering diejek karena badannya gemuk dan pendek. Irma kasihan kepada Farah, namun ia takut dijauhi temannya jika ia berteman dengan Farah. Nah, jadi tidak usah takut, berteman saja ya. Tetap berteman jika tidak ada teman yang lain. Salah, ini tidak tulus. Berusaha membela Farah bisa jadi benar. Tetap berteman dengan Farah tetap benar, bisa jadi benar ya. Menjaga jarak salah ya. Antara dua, berusaha membela Farah atau tetap berteman dengan Farah. Ya, pastinya dia harus tetap berteman. Apakah dia harus membela si Farah? Membela kebenaran, karena si Farah ini lagi diejek ya, badannya gemuk. Kalau secara pribadi ya, saya pilih yang membela Farah ya. Meskipun kita harus lihat juga dampaknya, mungkin bisa jadi si Irma malah dijauhi juga oleh teman-temannya karena membela Farah ya. Oke, antara itu dua lah. Lanjut. Ya, ini tidak ada kuncinya ya, belum ada kuncinya, jadi dijawab sesuai dengan analisa saja ya. Bagi yang punya jawaban dan alasan yang lebih bagus, disilakan komen di bawah, kita sama-sama belajar. Alisa berasal dari suku yang berbeda dengan Dita. Ketika sedang berdiskusi tentang kebudayaan, Dita sangat membanggakan suku asalnya, sehingga menyinggung perasaan Alisa. Aduh,
Apa yang sebaiknya dilakukan Alisa? Si Alisa lagi tersinggung nih. Tapi jangan sampai dia terbawa emosi. Kita cek. Menyanggah apa yang dikatakan Dita mengenai sukunya. Membantah, menyanggah. Ya bisa jadi mengabaikan perasaannya dan fokus pada topik diskusi ya. Membalas dengan memberi contoh negatif. Salah ya. Menyampaikan bahwa semua suku memiliki keunikan. Oh ini yang bagus ya. Saya pribadi kalau menyanggah sih, menyanggah apa yang dikatakan tentang sukunya ya, karena masing-masing kita tidak tahu ini apa argumen apa yang dibanggakan di sini sehingga menyinggung Alisa ya. Kita tidak tahu, tetapi yang jelas dengan menyampaikan semua suku memiliki keunikan masing-masing, tentu saja itu akan meredam ego si Dita ya. Dita ya, yang sangat membanggakan sukunya itu harus diredam juga egonya. Kemudian Lisa juga menjadi perasaannya menjadi lebih lega dan tidak tersinggung dengan kesadaran dia bahwa semua suku memiliki keunikannya masing-masing. Seperti itu. Selanjutnya Doni mengikuti seleksi siswa berprestasi. Terdiri dari 3 materi seleksi. Banyak teman Doni berprestasi lebih tinggi yang menjadi peserta. Ya, jadi banyak yang prestasinya lebih tinggi. Doni punya kelemahan di materi A, namun syarat lolos harus nilai tinggi di semua materi. Apa yang harus dilakukan Doni? Tentu saja mungkin bisa jadi yang A ini mengikuti bimbel untuk menutupi kelemahannya ya. Menggunakan waktu luang untuk belajar semua materi ya. Fokus memperoleh nilai optimal pada materi yang ia kuasai. Ini kurang tepat, ini tidak akan lolos ya, karena harus nilai tinggi pada semua materi. Berharap bisa mengerjakan semua materi. Kalau berharap berarti pasrah ya, tidak boleh ya. Jadi harus berjuang. Jadi antara A dan B, kalau saya melihatnya di sini karena banyak yang prestasinya lebih tinggi ya, maka tetap harus menggunakan waktu luang untuk mempelajari semua materi. Ya, jadi bisa saja yang materi B dan C teman-temannya juga lebih tinggi ya daripada si Doni, meskipun Doni punya kekuatan lebih di bidang B dan C itu. Oke, jadi versi saya yang kedua ya. Oke, Rafli berhasil mewakili sekolah mengikuti olimpiade tingkat provinsi karena pada saat seleksi peserta yang menjadi saingannya sakit. Pihak sekolah sangat berharap Rafli menjadi pemenang. Apa yang dilakukan Rafli? Yakin akan kemampuannya. Oke, ini benar. Berusaha semampunya agar memperoleh hasil yang tidak mengecewakan, bisa jadi benar. Bersyukur bahwa keberuntungannya telah membawanya sejauh ini. Bersyukur tapi di atas penderitaan orang lain. Aduh, karena ada saingannya yang sakit ya. Menyampaikan kepada temannya bahwa dirinya hanya beruntung. Tidak ya, kita harus optimis dan berjuang karena ada tanggung jawab, harapan dari sekolah ya. Jadi berusaha semampunya. Berusaha semampunya ini ada unsur pasrah ya, berusaha yang apa yang dimampukan saja. Jadi saya lebih condong kepada A, yakin dengan kemampuannya dan berkompetensi dengan usaha yang maksimal, seperti itu. Oke. Sekarang selanjutnya Martin mendapat tugas praktik membuat perangkat filter air jernih dari botol bekas. Petunjuk pembuatannya sudah tersedia dalam buku teks, namun air yang dihasilkan tidak jernih. Apa yang harus Martin lakukan? Menyesuaikan jumlah bahan meskipun sedikit berbeda. Ini manipulasi data. Mencari referensi lain dan memodifikasi. Berbeda dengan petunjuk. Mungkin benar tapi tidak sesuai petunjuk. Mengikuti petunjuk dan mengumpulkan apa adanya. Bisa jadi benar. Mengikuti buku petunjuk dan bertanya kepada guru. Oh, ini yang paling benar. Mengikuti petunjuk dan mengumpulkan pekerjaan apa adanya, artinya dia pasrah ya, dia tidak mencari usaha lain ya. Bisa saja kan dalam mengikuti petunjuk yang ada di buku teks mungkin ada kesalahan dari langkah yang dia lakukan. Jadi
perlu juga bertanya kepada guru. Mungkin guru akan memberikan saran atau masukan untuk perbaikan. Jadi yang lebih tepat yang terakhir. Randy mendapat tugas mendaur ulang botol plastik bekas, namun informasi mengenai daur ulang sulit didapat di sekolah. Mencari lebih lanjut dari berbagai referensi benar, mengerjakan berdasarkan pengetahuan tidak cukup, menunggu penjelasan dari guru tidak cukup, bertanya kepada teman yang sudah mengerjakannya. Tidak, kalau kita bertanya kepada teman yang sudah mengerjakan berarti kita tidak melakukan usaha sendiri ya. Jadi usaha untuk belajar dan berkembang. Jadi yang lebih tepat adalah yang A. Iwan adalah siswa dari daerah terpencil yang mengikuti kejuaraan komputer tingkat nasional. Ia berhadapan dengan peserta yang sudah biasa juara. Kepala sekolah Iwan tidak menuntut banyak karena bisa lolos sampai nasional sudah merupakan kebanggaan. Apa yang dilakukan Iwan? Bertanding sesuai dengan kemampuan yang dia miliki, boleh. Mengurangi waktu latihan, tidak. Berlatih untuk memperoleh hasil maksimal, oke. Fokus berlatih lebih giat untuk menjadi juara, ini juga oke. Mana yang lebih tepat? Bertanding sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Berarti dia tidak mengusahakan lagi ya. Berlatih memperoleh hasil yang maksimal, oke. Fokus berlatih menjadi juara. Tujuan kita mengikuti lomba adalah sebenarnya mengembangkan diri. Untuk jadi juara itu adalah bonus ya. Jadi itu mungkin harapan kepala sekolahnya ya. Bisa lolos ke tingkat nasional, suatu kebanggaan. Ya, kita pilih yang berlatih untuk memperoleh hasil yang maksimal. Oke, jika ada jawaban lain disilakan. Rani, ketua tim buletin sekolah, harus membuat artikel dengan tema Hari Pendidikan Nasional. Namun waktu yang diberikan pihak sekolah sangat singkat. Sementara itu materinya belum cukup. Apa yang Rani lakukan? Melengkapi walau harus mengerjakan di luar jam sekolah. Menerbitkan dengan bahan yang tersedia. Ya, menunda penerbitan salah. Meminta tambahan waktu. Ini mungkin yang tepat ya. Meminta tambahan waktu untuk menerbitkan buletin. Jadi ada cukup waktu. Masalahnya kan di sini adalah waktu ya. Temanya belum cukup, jadi butuh waktu tambahan. Jadi kalau misalnya dibolehkan, maka dilaksanakan seperti itu. Kalau melengkapi bahan buletin dengan mengerjakan di luar jam sekolah, karena di sini Rani adalah ketua tim, berarti Rani punya tanggung jawab terhadap anggota timnya. Apakah semua anggota timnya akan setuju jika mengerjakan di luar jam sekolah? Itu jadi sebuah masalah yang baru lagi ya kalau menurut saya. Jadi meminta tambahan waktu adalah solusi yang baik untuk saat ini ya. Seperti itu. Ketika mengikuti kegiatan perkemahan, Fahri meninggalkan timnya sehingga ia tersesat. Beberapa jam kemudian Fahri kembali ke rombongan. Yandi sebagai ketua tim merasa kesal karena Fahri tidak taat. Apa yang harus dilakukan Yandi? Jangan menyakiti ya, jangan marah-marah. Salah. Minta penjelasan ya, ini yang bagus. Dia berpisah pasti ada alasannya. Kemudian memarahi. Salah, menegur Fahri ini bisa jadi juga benar. Agar tidak mengulangi perbuatannya. Tetapi mungkin kita harus meminta penjelasannya dulu. Mengapa Fahri meninggalkan timnya? Mungkin ada alasan sehingga dia berpisah dari rombongan. Oke. Selanjutnya Faisal sedang mengerjakan soal ujian akhir. Waktu pengerjaan tinggal 5 menit. Sedangkan ia masih menyisakan beberapa soal yang belum dikerjakan. Ia merasa panik. Temannya bertanya dan mengganggu. Apa yang dilakukan? Melaporkan temannya kepada pengawas. Janganlah. Temannya bertanya mungkin untuk hal-hal yang lainnya ya. Memarahi temannya. Janganlah. Menyakiti orang lain. Melanjutkan mengerjakan ujian dan menyuruh temannya diam. Bisa jadi melanjutkan dan berusaha fokus. Menyuruh temannya diam.
dengan berusaha tetap fokus. Tinggal 5 menit, masih ada beberapa soal saat ia merasa panik. Jadi seharusnya dia tetap fokus ya. Menyuruh temannya diam juga sih bisa ya. Tidak tahulah, kalau saya pribadi saya pilih yang D. Semester baru berjalan selama 2 minggu tanpa ada ketua kelas. Wali kelas meminta segera angkat tangan untuk keperluan. Segera angkat ketua kelas. Namun tidak seorang pun berani mengajukan diri. Apa yang Roni lakukan? Mendorong teman-temannya mengajukan diri. Menunjuk orang lain salah. Mengajukan diri jika diperbolehkan memilih wakil salah. Mengajukan diri karena merasa mampu, ini bagus, percaya diri. Dan melihat tidak ada yang berani, maka dia yang mengajukan diri sendiri. Oke, secara pribadi kalau dia memang merasa mampu, harusnya dia mengajukan diri. Oke. Lanjut. Salma diajak temannya datang ke acara jumpa fans. Namun waktunya bertepatan dengan jadwal bimbel, ia sudah mempunyai kesepakatan dengan orang tuanya untuk tidak bolos. Tanggung jawab ya. Apa yang seharusnya Salma lakukan? Mengikuti ajakan temannya salah, meminta izin salah, tetap bimbel dan memvideokan benar, tetap bimbel namun izin pulang cepat salah. Jadi yang tepat tetap bimbel, meminta temannya memvideokan acara supaya dia tetap bisa lihat videonya kalau memang butuh. Oke, lanjut. Hairul dan Lukas mendapat tugas untuk mencari materi di internet. Hairul diajak main game, padahal ibu Hairul berpesan agar tidak main game. Ya, Hairul mengikuti ajakan, salah bermain sebentar, salah menolak, betul meminta izin ibunya. Setelah tugas selesai, salah ya. Hairul diajak bermain game online. Tapi kalau ditolak mungkin gak si Lukas tersinggung karena di rumahnya. Ya jadi bingung juga ya. Jadi kalau saya pribadi sih pilih yang C karena ibunya berpesan untuk tidak bermain game. Oke. Sekolah melarang siswa laki-laki rambut gondrong. Guru menegur Rudi agar memotong rambutnya. Rudi menyukai model itu. Apa yang dilakukan Rudi? Menunggu sampai ditegur, salah, memotong, benar, mempertahankan, salah, membuat alasan, salah. Cukup jelas. Fauzan diberi tugas mengumpulkan sumbangan untuk membantu biaya perawatan teman sekelasnya yang sakit. Pada waktu bersamaan ibunya belum memiliki uang untuk membayar sewa rumah yang harus segera dibayar hari itu. Apa yang dilakukan Fauzan? Ya tentu saja kan mengumpulkan sumbangan sesuai dengan yang seharusnya ya. Menggunakan sebagian uang untuk membantu sewa rumah, bukan meminta izin teman-temannya, bukan segera memberikan uang sumbangan, benar. Memberikan semua uang untuk membayar sewa rumah. Salah ya. Jadi mungkin ada solusi lain, tanggung jawab dari ibunya atau ayahnya untuk masalah sewa rumah. Jadi bukan merupakan tanggung jawab seorang Fauzan ya. Selanjutnya Pak Tony guru olahraga. Di sekolah tersebut hanya ada satu lapangan. Tim basket minta izin menggunakan lapangan, harus berlatih menghadapi turnamen besok. Ini demi kepentingan sekolah ini. Namun hari itu merupakan jadwal tim voli. Apa yang dilakukan Pak Tony? Memberikan izin dan meminta pengertian tim voli, bisa jadi benar. Membagi separuh waktu latihan. Ini jadi tidak maksimal ya. Menolak permohonan tim basket. Ini demi sekolah juga. Tujuannya tim voli kan juga untuk mewakili sekolah ya. Kemudian yang keempat, meminta kedua tim bertukar jadwal. Oh ini saya rasa ya solusi yang baik, tukar jadwal harinya. Supaya tim voli pada hari itu bisa istirahat dulu, mungkin di jadwalnya tim basket ya. Mereka latihan ya, karena besoknya tim basket harus mengikuti turnamen. Oke, saya pilih yang D. Tetangga Sabina yang berbeda agama mengadakan kegiatan keagamaan di rumahnya. Mereka meminta izin menggunakan halaman rumah untuk parkir.
Namun ayah ragu apa yang harus dilakukan Sabila. Menyarankan untuk tidak mengizinkan, salah. Ini toleransi juga ya ada di sini, menyarankan untuk memberi izin dengan batasan waktu, bisa jadi. Menyerahkan keputusan kepada ayahnya, bisa jadi. Meyakinkan untuk memberi izin. Apa ya efeknya kalau diberi izin? Ayahnya tampak ragu. Siapa tahu ayahnya mau keluar atau kegiatan lain sehingga takut nanti ada apa-apa dengan kendaraannya, bisa jadi ya, yang menyebabkan dia ragu ya. Oke, jadi ini pertanyaan yang susah juga ini. Kalau kita patokan ke toleransi sih, kita pilih yang meyakinkan untuk memberi izin. Kalau kita tidak mau ikut campur, kita menyerahkan kepada ayahnya ya untuk ini. Kalau pakai batasan waktu ya mungkin tepat juga ya, mungkin bisa jadi. Jadi antara dua ini ya, meyakinkan untuk memberi izin atau menyarankan dengan batasan waktu. Oke, itu terus. Sebagai ketua kelas, Faisal diminta menjadi komandan upacara bendera ketika pengibaran bendera berlangsung. Turun hujan deras. Pengibaran bendera sedang berlangsung. Segera membubarkan, salah. Cepat mencari tempat bertulis, salah. Melanjutkan, benar. Melanjutkan bila peserta masih ada di tempat, salah. Karena keadaannya pengibaran sedang berlangsung ya, diselesaikan saja. Saya ingat ada kisah juga ya, itu seorang pengibar yang sudah tertembak tetap memaksakan dirinya untuk mengibarkan bendera merah putih. Selanjutnya Joni sebagai ketua OSIS menginginkan pentas seni untuk memperingati hari kemerdekaan dengan tema budaya nasional. Sebagian siswa tidak setuju dan menyampaikan tidak akan menghadiri. Apa yang harus dilakukan Joni? Mengganti tema, mengikuti memutuskan tema yang diminati siswa, mengemas kebudayaan nasional secara modern. Nah, ini antara kepentingan demokrasi ya, memilih keinginan teman-temannya, atau kepentingannya untuk memilih tema budaya nasional, karena ini adalah hari kemerdekaan. Ya, jadi kalau saya pribadi memutuskan yang tema yang diminati siswa. Karena mungkin saja sebagian siswa yang tidak setuju tersebut punya alasan tertentu mungkin ya, sehingga mereka tidak bisa menghadiri pesta tersebut. Walaupun ya agak disayangkan juga ya, karena ini kan hari kemerdekaan, masa tema budaya nasional mereka tidak setuju. Ya entahlah ya, menurut teman-teman bagaimana? Oke, kita lanjut. Reni dan teman-temannya ditugaskan menjadi relawan evakuasi banjir. Reni bingung dan tidak nyaman saat pertama kali datang karena kondisi berlumpur. Namanya juga relawan di kondisi banjir ya. Memilih bertugas di posko yang lebih nyaman. Tidak ada yang nyaman kalau banjir. Bertugas meskipun kotor, benar. Mengundurkan diri, salah. Turun ke lokasi jika ada peralatan lengkap. Menunggu peralatan lengkap mungkin susah ya, yang kita utamakan karena kita perlu untuk evakuasi korban ya, kita harus segera melakukan evakuasi. Tapi kalau melakukan evakuasi tetapi peralatan juga tidak lengkap, bisa berbahaya juga ya, jadi bingung antara yang ini atau yang ini. Turun ke lokasi banjir jika ada peralatan lengkap. Karena kalau misalnya kondisinya kotor kan, dengan peralatan yang bagus kan bisa pakai sepatu apa namanya ya, yang anti lumpur, anti air itu. Oke, antara B dengan D. Kalau saya sih yang B ya, mungkin. Oke, Pandu adalah siswa kelas 3 SMP Gemintang. Pada suatu hari dia bangun kesiangan. Padahal hari itu ada ulangan harian jam pertama. Ulangan tersebut ulangan harian terakhir sebelum ujian sekolah. Biasanya Pandu naik kendaraan umum, sementara ibu Pandu punya motor.
Apa yang sebaiknya dilakukan Pandu? Menggunakan motor? Salah. Dia melanggar aturan, masih kelas 3 SMP, belum cukup umur untuk punya SIM. Menggunakan angkutan umum dan menerima risiko tidak mengikuti ulangan. Meminta tolong ibu. Oh ini. Menggunakan motor dan mencari yang tidak ada polisi, salah. Ya karena ibunya punya motor, berarti ibunya mungkin di sini dalam kondisi punya SIM ya. Jadi yang lebih tepat adalah meminta tolong kepada ibunya untuk mengantarkan. Oke, selesai ya. Inilah materi survei karakter. Cukup banyak juga yang pilihan antara dua jawaban yang benar ya. Oke, jadi mari kita diskusi di kolom komentar jika ada yang berbeda dan ada punya pandangan yang dasar, pandangan yang lebih bagus, disilahkan. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.